191FF03015 dari kelas 2 FA1 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan mencoba mereview materi yang keempat, yaitu prinsip dasar desain obat. Desain molekul obat dilakukan dengan menggunakan multipore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopore. Desain obat ini dilakukan tidak hanya sekali, jadi melainkan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk tahapan-tahapannya, yang pertama, desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Yang kedua ada sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Jadi dikarenakan lead compound sangat banyak gitu ya, maka diperlukan uji aktivitas terhadap lead compound yang akan digunakan. Yang ketiga ada optimasi farmakodinamik terhadap lead compound gitu. Jika lead compound yang didapatkan aktivitasnya rendah, maka akan dilakukan optimasi farmakodinamik. Kemudian yang keempat ada optimasi fase farmakokinetik dan farmaseutik terhadap lead compound. Nah, jika kemampuan absorpsi lead compound rendah ya diperlukan optimasi ini, dan optimasi farmaseutik dilakukan untuk menentukan jenis sediaan yang akan dipakai nantinya. Kemudian yang kelima ada uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Selanjutnya ada identifikasi lead compound. Nah, lead compound itu mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat, di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Nah, biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikan molekul obat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada identifikasi lead compound dapat dilakukan dengan 6. Yang pertama secara kebetulan, yang kedua sumber endogen, yang ketiga sumber eksogen, yang keempat desain obat rasional, yang kelima sintesis kombinator dan HTS, dan yang keenam genomik atau proteomik. Nah, selanjutnya ada desain inhibitor enzim ya. Jika molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis terhadap suatu reaksi. Selanjutnya desain inhibitor terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Nah, untuk inhibitor reversible itu molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Kemudian untuk inhibitor irreversible, di sini inhibitor ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Selanjutnya mendesain agonis dan antagonis suatu obat. Nah, jika suatu target kerja obatnya adalah suatu reseptor, maka molekul obatnya itu akan berupa agonis dan antagonis. Nah, untuk agonis dia itu bekerja sama seperti neurotransmitternya. Nah, sedangkan antagonis dia hanya menghalangi neurotransmitternya sehingga reseptornya tidak aktif. Syarat untuk mendesain agonis yaitu molekulnya harus mempunyai gugus fungsi yang sama, posisi yang sama juga, dan ukuran yang sama reseptornya. Nah, ketika semua itu terpenuhi, maka reseptor akan berubah dan menghasilkan efek. Kemudian jika suatu molekul strukturnya berbeda, namun gugus pengikatnya sama, maka itu akan cenderung sebagai agonis. Nah, sedangkan antagonis dia hanya bekerja menghalangi dan tidak menyebabkan efek karena reseptornya tidak berubah. Nah, kemudian pada antagonis yang bekerja di luar sisi aktif, dia akan menempati suatu tempat di luar sisi aktif. Nah, namun dapat menyebabkan neurotransmitternya tidak bisa menempati sisi aktif karena sisi aktifnya berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.